Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya di Kamila Channel. Masih dalam rangka nyari ya, mulung rongsok. Nah, pemirsa, tapi saya ini boleh nggak bicara politik ya, terkait pajak nih terutama. Nah, pemirsa, terkait pajak, Bu Sri Mulyani pernah mengatakan ya, karena pajak ini sedang ada polemik besar pemirsa di internal pajak, karena ada penyelewengan atau ada indikasi penyelewengan dana pajak ya yang besarnya fantastis. Bahkan siapa pelakunya atau siapa pejabat yang terkaitnya adalah pejabat eselon 3 namanya Rafael Alun pemirsa. Nah, harta kekayaan Rafael Alun ini pemirsa sangat fantastis sekali ya, bahkan banyak rumah ya, kontrakan, kemudian bukan kontrakan, kos-kosan ya di kawasan elit, kemudian restoran ya 4000 meter di Yogyakarta, dan banyak lagi cabang di pusat perbelanjaan mewah ya, kemudian perumahan di Manado ya katanya ya, tidak, walaupun tidak seluruhnya dimiliki ya, ada sebagian ya saham dia di situ dan diakui ataupun atas nama istrinya. Nah, pemirsa ya, terkait pajak ini ya, dan pelakunya adalah yang diindikasikan yang menyelewengkan pajak ini adalah Rafael Alun ya. Saya dalam konteks ini mau sedikit mengupas tentang statement Kiai Haji Akil Siroj ya terkait pajak ini. Dia angkat bicara pemirsa. Kata Kiai Haji Akil Siroj ya, mantan ketua PBNU, mengatakan bahwa jika terbukti Rafael Alun ini menyelewengkan dana pajak gitu kan, maka Kiai Haji Akil Siroj akan menyerukan kepada publik untuk tidak boleh membayar pajak. Ini apresiasi positif deh buat kita sebagai rakyat kecil pemirsa ya. Jadi kalau memang benar konsisten ya statement Kiai Haji Akil Siroj ini, semoga ini terbukti ya, Rafael Alun ini semoga terbukti. Artinya ini adalah awal dari rakyat untuk bebas pajak ya, terutama rakyat kecil. Kalau perusahaan-perusahaan besar ya wajib pajak. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan semacam ini pemirsa. Nih, ini adalah perusahaan mie instan ya, yang sangat laku sekali ya. Mungkin distribusinya juga ya, hasil penjualan juga setiap harinya ini ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan kali ya. Ini jutaan bungkus katakanlah. Kalau memang jutaan bungkus, bahkan seluruh Indonesia ini dalam setiap harinya mengkonsumsi mie instan ini ya, rata-rata satu aja seandainya gitu kan, ini bisa luar biasa ini penghasilan dari mie instan ini ya. Kalau tidak salah mie instan ini adalah dari PT Indofood ya, Sukses Makmur Tbk. Nah, perusahaan-perusahaan Tbk ini pemirsa ya wajib ya diprioritaskan untuk kena pajak ya. Karena apa? Karena luar biasa ini ya, penghasilan dari ini, keuntungan dari sini luar biasa. Bahkan harus ada windfall tax ya, artinya pajak lebih ya buat negara gitu kan. Nah, masih terkait pajak pemirsa, Bu Sri Mulyani ya selaku Kementerian Keuangan mungkin ada relevansinya ke pajak karena itu menyangkut uang ya, jadi di bawah pengelolaan Bu Suryani juga gitu kan. Nah, Bu Suryani pernah mengatakan demikian pemirsa ya, ketika kasus-kasus pajak ini banyak disoroti oleh terutama kita ya sebagai netizen gitu kan, oleh publik ya intinya gitu kan. Nah, Bu Suryani malah membalik ya, mengancam publik, mengancam rakyat ya, karena rakyat ini menyerukan ya, dari kata-kata Akil Siroj itu mungkin ya publis juga ya, rakyat menyerukan bahwa mengancam untuk tidak bayar pajak gitu. Malah sebaliknya Bu Suryani mengancam gitu kan, mengancam kembali gitu, jika rakyat tidak mau bayar pajak katanya ya, itu jangan tinggal di Indonesia pertama, yang kedua akan dilipatkan gitu kan harga BBM 3 kali lipat.
Nah, ini adalah satu paradok yang luar biasa. Artinya rakyat lebih reaksi lagi ya. Ini adalah semoga ini hanya sebatas ucapan-ucapan emosional dari Bu Suryani saja, Bu Sri Mulyani saja ya. Semoga ini bukan suatu kebijakan langkah-langkah yang brutal penguasa ya untuk memaksakan kehendaknya. Nah, semoga seperti itu. Nah, seperti inilah pemirsa ya, saya akan menunjukkan juga nih pajak yang paling harus diprioritaskan nih pemirsa ya, terkait pempes nih pemirsa ya. Terkait pempes ini pemirsa ya, ini sulit untuk didaur ulang ya. Untuk pempes ini sulit untuk didaur ulang. Maka dari itu pemirsa, kalau menurut saya pempes ini harus dikenakan pajak lebih prioritas ya. Ya ini maaf buat perusahaan yang mengelola yang pabrik-pabrik pempes ini ya. Jadi harus punya kebijaksanaan deh. Kalau kita lihat di lapangan, di tempat-tempat sampah seperti ini, pempes ini sulit didaur ulang, akhirnya tidak dipulung oleh pemulung. Akhirnya kalau di kampung-kampung ini ya, ketika hujan ini terbawa arus air, kemudian nyampe ke sawah dan menutupi ladang padi di sawah. Akhirnya sawah rusak ya oleh limbah-limbah pempes ini. Maka dari itu saya berharap pada pemerintah ya, untuk yang namanya sampah pempes ini pemirsa ya, pemerintah harus prioritas ya untuk mewajibkan pajak. Mungkin ada windfall tax dari pajak ini lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu, ini hanya usulan saja ya. Semoga oligarki yang mempunyai perusahaan ini ya mau bersinergi dengan pemerintah secara sehat. Nah, seperti itulah pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.